Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Jantara alias tongkat sambar nyawa benar-benar di ujung tanduk akibat berhadapan dengan Bayu Hanggara alias pendekar Pulau Neraka. Di saat-saat kritisnya, pikirannya melayang kembali saat dia tengah mengeroyok guru dari Bayu Hanggara. Apakah dia bertahan hidup? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Dalam ingatannya, kembali terbayang saat mengeroyok Gardika yang dianggap sebagai tokoh jahat yang sangat kejam dan tidak kenal ampun. Padahal, dia sendiri bukanlah orang yang berjalan lurus. Saat itu, dia hanya mencari muka agar dapat nama di rimba persilatan dengan ikut serta dalam rencana melenyapkan Gardika. Dunia memang aneh. Dalam tokoh aliran hitam, orang-orang yang berjalan di jalan lurus dianggap sebagai ancaman jahat yang harus dimusnahkan. Begitu pula sebaliknya. Sampai pada hari ini, seluruh orang rimba persilatan belum mengetahui Gardika berdiri di dalam golongan yang mana. Tindakannya sangat membingungkan, kadang membantu yang lemah dan menumpas kejahatan, kadang pula di lain waktu malah memusuhi tokoh-tokoh rimba persilatan beraliran putih. Dalam keadaan begitu, kedudukan seorang tokoh yang berada di tengah-tengah memang memiliki musuh berlipat ganda. Semua orang bisa menjadi kawan, juga bisa menjadi lawan. Kau punya waktu 3 hari untuk hidup, Jantara. Katakan pada semua teman-temanmu kalau aku akan datang membuat perhitungan pada mereka. Kata Bayu tetap dingin suaranya. Jantara tidak dapat berkata-kata lagi. Suara Bayu juga seperti antara terdengar dan tidak. Rasa sakit yang begitu kuat membuatnya jatuh pingsan. Jantara tidak ingat apa-apa lagi. Bahkan ketika Bayu pergi meninggalkannya, dia juga tidak tahu lagi. Saat itu, yang dirasakan dan diinginkan hanya satu, mati. Lama juga Jantara tidak sadarkan diri. Sebelum matahari terbit, laki-laki tua berjubah merah yang kedua kakinya sudah buntung itu mulai bergerak-gerak. Suara erangan terdengar lirih dari mulutnya. Darah mulai membeku. Tangannya menggapai-gapai sambil menyeret tubuhnya yang lemah. Oh Tuhan, kenapa kau tidak cabut saja nyawaku? Kenapa kau beri aku siksaan begitu berat? Rintih Jantara dengan lirih. Sambil menahan sakit dan perih, Jantara terus merayap menggapai-gapai. Dia berhenti merayap ketika tangannya menyentuh sebatang tongkat pendek berujung bulan sabit. Jantara meraih senjata tongkatnya itu. Digenggamnya erat-erat tongkat itu dengan tangan gemetaran. Hidupku memang penuh berlumur dosa, tapi aku tidak ingin hidup menderita dan terhina, Tuhan. Tuhan, akhirilah hidupku. Kembali Jantara merintih lirih. Perlahan-lahan, tangannya terangkat tinggi. Ujung tongkat berbentuk bulan sabit diarahkan ke dadanya. Sambil mengatupkan rahang rapat-rapat, Jantara menikam dadanya sendiri dengan senjatanya. Keluhan kecil terdengar, lalu tubuhnya terkulai lemah dengan dada tertembus tongkat pendek senjata andalannya sendiri. Darah kembali menguncur dengan deras dari dada yang tertembus tongkat pendek. Pada saat itu, tampak 4 orang berlari-lari kecil menuju ke arah tubuh Jantara yang sudah tidak bernyawa lagi.
Mereka adalah Rengganis dan 3 orang pengawal setianya. Wanita berbaju hijau yang masih kelihatan cantik itu langsung memburu dan menubruk tubuh Jantara. "Paman, apa yang terjadi?" Sentak Rengganis seraya mengangkat tubuh Jantara ke atas pangkuannya. Rengganis hampir tidak percaya melihat keadaan tubuh laki-laki tua berjubah merah itu. Keadaannya sungguh mengenaskan. Tanpa disadari, setitik air bening menggulir di pipi yang putih kemerahan. Ya, Rengganis, wanita yang tegar dan berilmu tinggi itu menangisi kepergian laki-laki tua yang dipanggil paman itu. "Siapa yang melakukan ini padamu, paman? Katakan, siapa?" tanya Rengganis dengan suara tersendat. Rengganis mengangkat kepalanya. Pandangannya langsung menembus 3 orang laki-laki bersaudara yang berdiri saja di depannya dengan wajah tertunduk. Mata wanita itu beralih menatap kapal besar dan mewah yang sudah hancur berkeping-keping. Api masih terlihat dari puing-puing yang berserakan dipermainkan ombak. Tidak tahu lagi perasaan apa yang berkecamuk di dalam dadanya. Perlahan-lahan ia berdiri mengangkat tubuh Jantara yang sudah kaku itu. Sebentar lagi Rengganis berdiri tegak memopong tubuh yang sudah tidak utuh lagi itu. Pandangannya lurus menatap ke tengah laut lepas. Air bening masih menitik turun di pipinya yang kemerahan. Perlahan-lahan dia berbalik dan melangkah meninggalkan dermaga itu. "Nyai, pasti ini perbuatan pendekar Pulau Neraka itu," kata Gambar. Rengganis hanya diam saja. Kakinya terus melangkah pelan-pelan dengan pandangan ke depan. Dia seperti tidak mendengar kata-kata Gambar. "Benar-benar licik. Dia sengaja memancing kita menjauhi dermaga," kata Gadang agak menggeram. "Nyai, akan kau bawa kemana mayat itu?" tanya Ganis. Rengganis berhenti melangkah. Dia berbalik dan menatap tajam pada Ganis. Kata-kata lelaki itu seperti menyentahkan hatinya. Yang ditatap hanya menundukkan kepala saja. "Kalian siapkan kereta. Aku akan membawa jenazahnya ke makam keluarga," perintah Rengganis dengan tegas. "Nyai," Ganis ingin membantah. Tamat sudah riwayat Jantara alias pendekar sambar nyawa. Akankah Bayu Anggara akan melanjutkan aksi dendam membaranya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.